Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Budiono, kelas 11 IPA 7, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta. Agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda II membuat kondisi Indonesia semakin tidak menentu dan keadaan rakyat semakin menderita. Pada dasarnya, agresi militer Belanda II dilatar belakangi karena kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalan perundingan. Agresi militer Belanda II dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera. Agresi militer Belanda II memiliki tujuan untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Ridan tentaranya sesungguhnya tidak ada. Dengan begitu, Belanda dapat semaunya. Agresi militer Belanda II memiliki dampak bagi Indonesia. 1. Bandara lapangan terbang Maguwo berhasil dikuasai pasukan Belanda melalui serangan udara menggunakan 14 pesawat. 2. Korban tewas di pihak TNI sebanyak 128 pasukan. 3. Pengasingan menggunakan pesawat bomber B-25 dengan tujuan tidak jelas. Agresi militer Belanda II juga memiliki dampak bagi Belanda. 1. Berhasilnya Belanda menguasai ibu kota Republik Indonesia ternyata tidak membuat semangat juang para pejuang RI runtuh begitu saja. Masih ada perlawanan dari TNI yang dilakukan secara mendadak. 2. Perlawanan dari pihak bangsa Indonesia dilakukan pada 1 Maret 1949 yang kemudian dikenal dengan serangan umum 1 Maret Yogyakarta. Perlawanan yang dilakukan TNI itu juga terdengar sampai New Delhi melalui siaran radio. Bahkan kabar pahlawan tersebut sempat menjadi berita utama di beberapa surat kabar India. Hal ini membuat posisi berbalik. Indonesia di mata internasional justru semakin kuat. Berbeda dengan apa yang dipropagandakan Belanda terhadap dunia internasional. Jelaskan bagaimana cara mengatasi virus corona atau COVID-19. Yang harus kita lakukan adalah social distancing, yaitu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Apa artinya? Yaitu ketika teman kita terjangkit virus tersebut, kita harus menjauh kurang lebih 1 meter. Kenapa? Karena kita bisa terjangkit virus tersebut. Virus tersebut bisa menular dengan cara bersalaman, berpelukan, dan sebagainya. Demikian cara mengatasi wabah virus corona tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.